Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Rosi Sagita dengan NIM 4012111013. Di sini saya akan menjelaskan tentang illegal fishing, yang dimana illegal fishing secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, tidak dilaporkan pada institusi pengelola perikanan yang berwenang, dan kegiatan perikanan yang belum diatur dalam peraturan yang ada. Undang-undang fishing dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung lokasi, target spesies, alat tangkap dan digunakan, serta intensitas eksploitasi baik dari skala kecil maupun industri di zona yurisdiksi nasional maupun internasional. Illegal fishing adalah sebuah sebutan khusus bagi tindakan penangkapan ikan secara ilegal dan tidak sesuai dengan aturan, yang merupakan singkatan dari unreported dan unregulated atau EUU fishing. Tak tanggung-tanggung, pada tahun 2008 di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan bahwa EUU fishing sebagai salah satu dari 7 kejahatan maritim di dunia bersama dengan pembajakan dan perampokan bersenjata, terorisme, perdagangan gelap senjata, narkotika, penyelundupan, dan perdagangan orang melalui laut, dan perusakan lingkungan. Sesuai dengan singkatan itu, terdapat 3 kategori penangkapan ikan, yakni illegal fishing, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing di perairan suatu negara tanpa adanya izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian juga ada unreported fishing, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan tanpa melaporkan atau tidak melaporkan hasil tangkapan secara benar kepada instansi yang berwenang. Kemudian itu ada unregulated fishing, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan pada suatu wilayah yang belum diterapkan ketentuan pelestarian wilayah yang juga tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Nah, berdasarkan keterangan dari Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal atau Satgas 115, terdapat 12 modus EUU fishing yang dapat ditemukan di perairan Indonesia. Ke-12 modus tersebut adalah pemalsuan dokumen, pendaftaran kapal, serta registrasi serta bendera ganda, menangkap ikan tanpa izin dan dokumen pelayaran, modifikasi kapal secara ilegal, misalnya mengecilkan ukuran kapal, juga alih muatan ilegal di tengah laut, pemalsuan data logbook atau pelaporan penangkapan ikan, terus menangkap ikan di luar jalur penangkapan menggunakan alat yang dilarang, tidak bermitra dengan unit pengolahan ikan, dan tidak mendaratkan ikan di pelabuhan yang telah ditetapkan dalam izin. Praktik EUU fishing juga membawa dampak negatif bagi keberlangsungan ekosistem laut. Misalnya adalah banyak terumbu karang yang menjadi rusak dikarenakan dilakukannya penangkapan ikan dengan bahan peledak. Selain itu, penangkapan ikan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang dilakukan di zona yang dilindungi juga dapat membuat keanekaragaman ikan di laut kita menjadi berkurang. Nah, teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi, illegal fishing yang termasuk sebagai praktek ilegal adalah itu kan merupakan kegiatan penangkapan ikan di penangkap ikan yang dilakukan secara ilegal dan dilakukan oleh biasanya tuh kapal asing pada suatu perairan yurisdiksi. Nah, ini tuh bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku dan peraturan internasional yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera pada suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut dan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Nah, jadi illegal fishing ini umumnya itu terjadi di perairan Indonesia
karena adanya penangkapan ikan tanpa izin, menggunakan izin yang palsu, serta alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah. Kemudian kerugian apa sih yang terjadi akibat adanya EU fishing? Nah, beberapa kerugiannya itu pertama menjadi ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan karena hasil tangkapan tidak termonitor baik jenis, ukuran maupun jumlah. Kemudian hasil tangkapan umumnya dibawa langsung ke luar negeri atau negara asal kapal tersebut sehingga mengakibatkan kerugian secara ekonomis, hilangnya sebagian devisa, dan negara tersebut berkurangnya nilai tambah dari industri pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kemudian kerugian sosial, adanya peluang kerja nelayan Indonesia atau lokal berkurang karena kapal-kapal ilegal tersebut menggunakan ABK asing yang merusak citra Indonesia di mata internasional karena EU fishing yang dilakukan oleh kapal asing berbendera Indonesia maupun kapal milik warga negara Indonesia. Itu menjadi dampak adanya ancaman embargo terhadap hasil perikanan Indonesia yang dipasarkan di luar negeri. Nah, hampir setengah dari stok ikan liar itu diambil oleh kapal asing secara berlebihan. Maksudnya stok ikan liar di Indonesia itu secara berlebihan dikuras dan hampir habis, dan kemudian itu sementara beberapa ekosistem laut atau KKP di sebuah studi itu baru-baru ini itu membuat suatu research, yaitu oleh World Resource Institute Indonesia telah menemukan bahwa banyak sekali terjadinya overfishing terhadap ikan-ikan di Indonesia. Nah, tentu hal ini itu bertentangan dengan tentang peraturan di UNCLOS 1982 yang dimana Indonesia itu merupakan negara yang memiliki zona eksekutif ekonomi, dan dimana juga Indonesia itu memiliki peraturan khusus untuk mengatur perairannya sendiri. Dan di Indonesia juga melarang kapal asing untuk masuk ke Indonesia mengambil sumber daya di Indonesia, terutama pada perikanannya. Ini hampir setengah stok dari ikan liar di Indonesia itu habis karena terjadi overfishing. Namun berdasarkan data yang ada, di mana kan Presiden Joko Widodo itu terutama di masa jabatannya itu menitik beratkan pada ekonomi dan kebijakannya termasuk sektor perikanan. Nah, arah kebijakan tersebut itu membuahkan hasil, di mana itu makin menipisnya overfishing terjadi di kelautan Indonesia. Nah, kemudian penangkapan ikan berlebih itu kan merupakan salah satu permasalahan utama di sektor kelautan dan perikanan yang tidak kunjung selesai. Pemanfaatan sumber daya ikan tanpa batas tersebut telah menimbulkan kerusakan ekosistem dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia maupun di dunia. Nah, karena hal ini, dikarenakan hampir seluruh wilayah perikanan Indonesia telah didominasi oleh kondisi tangkap lebih tersebut, sebagai salah satu negara yang meratifikasi dan mengadopsi UNCLOS 1982 dan Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) 1995 ke dalam Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang perikanan, pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengelola sektor perikanannya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kaidah pembangunan perikanan berkelanjutan. Nah, kemudian Indonesia juga mengatur tentang bagaimana apabila terjadi kerusakan ekosistem, itu tercantum dalam Undang-Undang UU PLH-nya. Kemudian juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menguasai, membawa, dan menggunakan alat penangkap ikan
yang dimana penangkapan itu dilarang dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, dan dimana menangkap ikan itu di perairan Indonesia. Berikut adalah penyampaian materi dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.